Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammad bihi wa tabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah karyawan dan karyawati dari Wika Realty yang berbahagia wa ta'ala pada hari ta'ala dalam suasana yang maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan ini kita sampai di dalam hadis yang ke-39. Jadi kalau misalnya ini arba'in, jumlahnya 40. Ini yang ke-39. Berarti tinggal satu. Tapi di sini dilengkapin oleh Imam Subki. Bukan 30, bukan 40, tapi sampai 50 nantinya hadis. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syaraf Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-hadits at-tasi' wa ats-thalathun an Ibn Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Darul Qutni, Al-Imam Hakim, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya. Di sini dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melewatkan dari umatku 3 hal. Artinya sesuatu yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khata', salah. Yang kedua, nisyan, lupa. Dan yang keempat, karena terpaksa. Di sini dikatakan bahwasannya lupa dan salah. Apa yang dimaksud dengan salah ini? Wa huwa wuqu'us syai'i ala khilafi ma yurad. Terjadi sesuatu tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Ka'ayyarmiya sakhsun ila nahwi syajaratin fayusibu insanan fayaqtulu fala qud'a alaihi wala. Contohnya di sini karena salah, keliru begitu. Seperti seseorang melempar batu menuju dia melemparnya itu tujuannya ke atau menembak misalnya. Menembak atau memanah ke pohon, latihan ke pohon. Tahu-tahu tanpa disengaja ada orang lewat di situ. Sehingga kena orang tersebut, sehingga menimbulkan orang tersebut meninggal
dunia. Tidak disengaja. Apa yang terjadi? Fala quda alaihi, maka tidak wajib dikisos orang ini. Wala isma, dan juga tidak berdosa. Hanya saja nanti, na'am, ad-diyatu ala aqilatil mukhti. Oke, memang tidak dosa dan tidak diwajibkan untuk dikisos, akan tetapi nanti ada diyat istilahnya. Sebagai pengganti kerugian, baik ada yang bersifat material ataupun non-material. Nah, itu disebut dengan salah. Kemudian nisyan, lupa. Orang lagi bulan puasa, dia makan. Lupa kalau saat itu bulan puasa, dia merasa masih bulan Sya'ban atau merasa bukan puasa. Tahu-tahu bangun tidur, dia ambil air jam habis duhur misalnya, udah lihat. Nggak batal. Kenapa? Karena lupa. Dan yang ketiga adalah dipaksa. Jadi bila mana ada seseorang terpaksa di dalam melakukan suatu hal, maka dia tidak berdosa. Terputus ya, Pak? Iya kayaknya. Sinyalnya nggak bagus sih di rumah Ustadz nih kayaknya. Iya. Masih hujan kali di sana. Ayo Mas Ian, lanjut Mas. Silakan Satria. Antum aja, Mas. Dan kita tunggu. Mas Teguh kayaknya mau ngisi nih, Mas Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Belum mulai ya? Sudah, tapi terputus. Putus, Ustaz Mas. Hamidnya tadi. Ya, maaf nih telat. Wah, Mas Afrian nih direktur nih. WFH ya Mas Jat? Eh? WFH? Iya, di rumah lu. Oh. Foto WFH. Assalamualaikum. Bukannya tadi udah mulai ya, Mas? Hilang. Ustadznya terputus, Mbak. Oh, ya udah. Saya tak tinggal sebentar nih. Kok malah sepi? Oke. Oh ya, gara-gara ditinggal Mbak Dita. Oh. Benar, kamu mendapatkan ini ya, alasan yang tepat.
akan belajar sama Mas Arifin ini. Nah, bismillah. Kita lanjut lagi nih. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca lagi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Haditsun hasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini bersabda bahwasanya kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atau melewati, tidak dihisab oleh Allah terhadap umatku 3 hal. Yang pertama adalah salah, yang kedua lupa, dan yang ketiga karena terpaksa. Jadi kalau misalnya ada orang salah di dalam melakukan sesuatu, salah di dalam bertindak atau tidak disengaja begitu, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa juga demikian. Contohnya seperti yang disebutkan tadi, ada orang latihan menembak, tahu-tahu kena orang, padahal tujuannya bukan untuk orang. Tujuannya adalah menembak sebagaimana dia untuk latihan. Tahu-tahu ada orang lewat tanpa disengaja. Meninggal orang itu. Maka dia tidak berdosa dan tidak dihukumin apa-apa. Tapi nanti ada membayar hal-hal yang bersifat kerugian begitu. Wan nisyan, dan lupa. Orang puasa tahu-tahu minum karena lupa, maka tidak batal puasanya. Dan orang yang dipaksa. Jadi orang yang dipaksa nggak apa-apa. Seperti ceritanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ibunya dibunuh, Sumayyah. Kemudian juga ayahnya dibunuh sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabran li ali Yasir. Kesabaran yang dilakukan oleh keluarga Yasir, fa inna lahul jannah. Dia berhak untuk mendapatkan surga. Fa inna lahu mau'idumuhul jannah, janjinya nanti di surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ammar bin Yasir sendiri melihat ayah dan ibunya diperlakukan seperti itu karena kufur, karena beriman, maka dia berpura-pura sebagai orang yang kufur. Dia bertindak atau mengiyakan apa yang diinginkan oleh majikannya saat itu. Dia mengungkapkan Lata dan Uzza sebagai Tuhan. Dan dia pun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya dipenuhi dengan keimanan, sedangkan hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak ada masalah yang demikian ini. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kekufuran. Dan yang lainnya. Kecuali di dalam beberapa hal terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Orang yang dipaksa untuk membunuh misalnya. Kamu kalau tidak membunuh, maka akan saya bunuh. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i sama sekali itu tidak diperbolehkan. Meskipun dipaksa, karena tidak ada istilah paksaan di dalam pembunuhan. Dan zina. Zina itu tidak ada dipaksa. Jadi itu dalam menurut mazhab Syafi'i. Wa qala al-Malik wa Ahmad. Dan Imam Malik dan Imam Ahmad enggak apa-apa kalau
tetap boleh, artinya tidak berdosa begitu. Wa yustasna aidan az-zina fala yubahu bil ikrah. Begitu pula untuk melakukan zina. Jadi misalnya ada orang dipaksa untuk melakukan zina. Akhirnya dia melakukannya karena terpaksa. Jadi batasan terpaksa ini adalah ancaman yang bila mana tidak dia lakukan akan menimbulkan kematian dirinya atau cacat permanen. Maka itu disebut dengan ikrah. Disebut dengan paksaan. Kalau cuman enggak enak, itu bukan paksaan. Dan dikecualikan dari paksaan ini adalah perbuatan zina. Jadi orang yang dipaksa untuk melakukan zina, itu tidak boleh, tetap berdosa yang demikian itu. Fala yubahu bil ikrah, fayasimu fa'iluhu alal asah. Pelakunya berdosa, akan tetapi tidak wajib had. Begitulah di dalam keterangan hadis ini. Jadi ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memerintah, misalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan hakikat ketakwaan. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini sahabat merasa berat. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kalau kita lalai? Bagaimana kalau kita lupa? Bagaimana kalau kita salah? Makanya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, doa-doa mereka itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau hisab kami inna sina wa akhtana, di saat kami lalai, inna sina au akhtana, atau kami salah gitu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi, dan janganlah engkau bebani kami dengan beban yang bukan dalam batas kekuasaan kami. Jadi kita lagi naik mobil. Kita lagi naik mobil, tahu-tahu ada orang lewat tanpa disengaja lewat, kita lagi kenceng ketabrak. Siapa yang pengen membunuh orang lain? Tentu tidak. Tahu-tahu meninggal dunia. Nah, bila hal ini terjadi, maka itu bukan di dalam batas kekuasaan kita. Tapi itu adalah sebuah kekeliruan. Maka syariat memaafkan. Sehingga turun Al-Quran. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa seseorang kecuali dalam batas kemampuan mereka. Tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ini nanti menjadi kaidah di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih ada kaidah yang masuk dalam ruang lingkup ini. Artinya orang yang lupa, orang yang nanti ada istilah idza dhaqal amru ittasa. Bila mana sesuatu itu sulit, maka menjadi luas. Yang tadinya sempit menjadi luas. Kemudian ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu dapat kondisi darurat itu misalnya terpaksa, maka dapat diperbolehkan sesuatu yang tadinya haram.
Misalnya terpaksa dia harus melakukannya. Kalau tidak dia akan mati. Apa itu? Makan bangkai. Atau makan hal yang diharamkan oleh Allah. Seperti makan anjing atau babi. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Yang ada cuma itu, misalnya ada di tengah hutan, tidak ada makanan lain kecuali yang diharamkan itu. Maka boleh dia memakan. Kenapa? Karena terpaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sulit. Jadi sesuatu yang bukan dalam kehendak dan batas kemampuan manusia itu gugur taklifnya. Lupa. Siapa yang pengen lupa? Salah, keliru. Ya siapa yang pengen keliru? Kejadiannya demikian sehingga membuat dirinya terpaksa melakukan atau sesuatu karena terpaksa. Nah, itulah hukum-hukum yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwasannya hal-hal yang bukan dalam batasan manusia, bukan dalam kemampuan seseorang, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-39. Nah, kita akan melanjutkan hadis yang ke-40, di mana hadis yang ke-40 ini merupakan kaedah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu luar biasa Imam Nawawi di dalam menentukannya. Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40. Nah, nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tanzirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ini hadis yang ke-40. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu didatangin oleh Nabi Muhammad suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Jadi pundak Rasulullah sallallahu alaihi pundak Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditepuknya begini. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau ini asing. Ya, asing. Au abirus sabil, atau seakan-akan engkau ini adalah orang yang mampir di satu tempat. Dan ini pernah terjadi juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Suatu saat beliau datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditemuin Rasulullah dalam keadaan tertidur, dihampiri oleh Sayyidina Umar. Kemudian beliau bangun. Beliau tertidur menggunakan alas yang terbuat dari daun kurma, sehingga membuat tubuh beliau ini berbekas, merah semuanya. Maka menangislah Sayyidina Umar. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah Nabi Allah, kekasih Allah?" Padahal kalau kita lihat orang-orang pemimpin-pemimpin orang Persia dan Romawi, mereka berada di dalam kehidupan mereka yang begitu mewah.
Kehidupan mereka begitu berharga, begitu mewah. Permadani, tidurnya di tempat yang empuk, di spring bed. Engkau seperti ini. Maka menangis Sayyidina Umar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Kita memiliki akhirat, mereka memiliki dunia, wahai Umar. Bukankah engkau tahu bahwasanya kita ini sekedar abirus sabil, orang yang tidak selama-lamanya tinggal di dunia. Suatu saat kita akan meninggal dunia. Dan apalah artinya sesuatu yang kita perjuangkan, kemudian sesuatu itu harus kita tinggalkan. Kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Mestinya di saat kita berinvestasi, investasi itu adalah investasi yang memang membawa kita pada investasi yang abadi. Makanya dikatakan ka'annaka gharib, seakan-akan engkau ini asing. Au abirus sabil, atau hanya orang yang lewat. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar itu seringkali beliau mengatakan, bila mana kalian berada di sore hari, maka jangan menunggu saatnya siang. Jadi kapan ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Sebagaimana bila mana engkau berada di pagi hari, jangan menunggu siang hari. Jangan menunggu nanti sore. Kalau di waktu malam, di saat kamu masih sehat, lakukan sebelum sakit. Begitu pula di saat engkau masih hidup, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang baik. Kata Abdullah bin Umar. Makanya Salman Al-Farisi pernah mengatakan, Amarani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attakhidha minad dunya illa kamata'ir rakib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, memerintahkan kepadaku untuk mengambil bekal yang secukupnya saja di dalam urusan dunia ini. Karena nanti sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita tumpuk, harta benda, di saat kita meninggal dunia untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Akan tetapi sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kekal. Ini ajaran, makanya ada para penyair mengatakan, Tas'al anid dunya wa kun mutajanniba zakharifuha wa'tad lis-sayri was-safari. Kamu bertanya tentang dunia, maka ambillah dunia itu secukupnya saja. Karena engkau harus mempersiapkan diri untuk berjalan yang lebih panjang lagi. Wala taltamis minha siwa sitru auratin. Janganlah engkau memakai daripada dunia itu kecuali hal yang untuk menutupin aurat saja. Waqut kafafin, dan yang dapat kita konsumsi. Warda minha ma hadar. Maka relalah apa yang telah ditetapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka yawman yastamiluka maluha fakam min ghaniyin ba'da malin qad iftaqar. Wa ma hiya illa daru yusrin wa usratin wa farhin wa ahzanin wa fi safwiha kadar. Idza ijtama'at syamlan sa'at fi firaqihi wa kam kharabat qusran wa kam amarat hufari. Artinya betapa banyak orang yang membangun istana-istana, namun pada hakikatnya dia hanya membangun atau menggali lubangnya sendiri. Artinya dunia itu tempat kita lewat, dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Pernah Nabi Isa berkata, ad-dunya qantaratun fa'biruha wa la tu'ammiruha. Dunia itu hanya jembatan. Jadi kalau kita masa mau tinggal di jembatan, lewatin saja. Nah, ini anjuran kita untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Untuk bersikap baik selama ada di dunia ini,
memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai waktu yang kita laluin sia-sia dan membawa penyesalan bagi kita. Begitu pula kesempatan apapun untuk ibadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada orang lain, ibadah sosial, semuanya kita persembahkan. Bukankah kita diciptakan oleh Allah di muka bumi yang begitu singkat ini pada hakikatnya adalah untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian pengantar dari kami, ya. Barangkali setelah ini kita ada yang dibincang-bincang sampai jam 5 lah. Ini karena hadisnya pendek. Insya Allah nanti kita kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Demikian. Kita kembalikan ke Pak Rahmat. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Silakan teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, langsung saja kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan. Pak Jatmiko. Ya, silakan Mas Afrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mau bertanya Ustadz, Ya, tadi kan disampaikan bahwa dalam keadaan terancam misalnya mau dibunuh atau mau dipenggal kita diperbolehkan berbohong. Misalnya kamu pindah agama, baik saya pindah agama misalnya, tapi di hati kita masih penuh dengan keimanan. Nah, saya pernah dengar kaidah bahwa pertahankan akidah pun kamu dicincang. Misalnya kita tetap bertahan, akhirnya benar-benaran dicincang. Nah, itu apakah termasuk membawa diri kita ke dalam kebinasaan atau seperti apa Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan balil insan ala nafsihi basirah. Manusia itu tentu bisa membawa dirinya sendiri, artinya memahami dirinya sendiri. Mana yang lebih maslahat? Yang jelas ada hukum yang luas tentang masalah ini. Artinya selagi kita dipaksa, maka kita nggak apa-apa. Namun begitu bukan berarti kita di saat kita mempertahankan keimanan kita, terus kita tetap mempertahankannya meskipun nyawa taruhannya. Apakah itu masuk dalam wala tulqu bi aidikum ila tahluka? Apakah itu membinasakan diri? Tunggu dulu. Ada banyak cerita. Contohnya, cerita Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini oleh majikannya yang bernama Umayyah, beliau ini dibawa ke padang pasir, kemudian disuruh murtad. Bilal nggak mau. Dia terus mengatakan ahadun ahad. Dibawa di tengah terik panasnya padang pasir. Seandainya telur ditaruh itu di padang pasir akan matang seketika dari panasnya padang pasir. Itu Bilal dimasukkan ke dalam dibawa ke situ dan ditaruh sebongkah batu yang besar di dadanya dan dicambuk. Namun Bilal sama sekali tidak murtad. Beliau bahkan mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai pada akhirnya yang capek itu majikannya ketika menyiksa. Baru lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah dan beliau membelinya, mengatakan Umayyah, maukah engkau jual budakmu? Kenapa engkau siksa seperti itu? Ini memang tidak ada harganya. Ya, ambillah. Akhirnya dijualnya. Nah, ketika sudah berada di tangan Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Bilal bin Rabah karena mempertahankan keimanannya, beliau ditanya, Bilal, kenapa kamu tetap mempertahankan? Bukankah diperbolehkan pura-pura? Karena ini disiksa. Apa kata Bilal? Saya merasakan dua hal saat itu. Pertama, manisnya iman. Dan yang kedua adalah
pedihnya siksaan. Tapi manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan. Akhirnya saya tidak mau untuk mengatakan kata-kata yang menunjukkan kekufuran dan kesyirikan. Maka nggak apa-apa yang seperti itu. Akhirnya Bilal mengatakan faghalaba halawatul iman. Ternyata yang kuat mendominasi diri saya adalah manisnya iman, bukan pedihnya siksaan. Nah, ini tergantung orangnya. Kalau dia punya keimanan yang kuat dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka juga tidak ada salahnya. Sebagaimana sebagaimana ada cerita juga Amir ada seorang pasukan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Dia dirayu dan diperlihatkan musuh-musuh teman-temannya disiksa, tapi dia bersabar. Nih, kamu mau disiksa atau tidak? Mau kufur atau tidak? Dia mengatakan tidak. Saya akan tetap mempertahankan. Akhirnya disiksa. Kemudian setelah disiksa, diperlihatkan temannya itu digoreng di dalam sebuah penggorengan. Meninggal seketika, jadi arang. Kamu nggak takut seperti ini? Akhirnya, dia tetap mempertahankan keimanannya. Sampai terakhir, udahlah kalau begitu, saya bagi dua kerajaanku ini. Asal kamu mau meninggalkan agamamu. Dia katakan, tidak. Mau apapun kamu terhadap diriku, bahkan ditawarkan anaknya. Ini anakku, kamu kawinin. Dan kamu mendapatkan separuh daripada kerajaanku, asalkan kamu tinggalkan agama Muhammad. Dia mengatakan tidak. Akhirnya kagum, ini orang Romawi, kagum dengan keteguhan iman yang dimiliki oleh seorang sahabat ini. Maka ini di masa Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Akhirnya terakhir dia katakan, kalau begitu okelah, saya akan membebaskanmu dengan syarat kamu kecup keningku. Dia mengatakan, baik, akan saya bebaskan dirimu, tapi akan saya kecup keningmu, tapi bebaskan seluruh pasukanku. Oh baik. Akhirnya dibebaskan seluruh pasukanku dan dikecup keningnya. Mereka bebas pulang ke kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mendengar cerita tersebut, beliau bangga dan beliau mengatakan, saat ini kita berhak dan wajib mencium kening Amir ini. Akhirnya semuanya mencium keningnya atas apa yang dilakukan. Keteguhan imannya tidak mau bergeming sedikit pun di dalam mempertahankan nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh luas ini agama kita. Artinya kalau kita sanggup, ya bagus. Tapi kalau tidak, ya kaidah ini berlaku. Begitu. Ini ada pertanyaan. Apakah Allah Subhanahu wa taala mentolerir kesalahan kita yang disebabkan karena keterpaksaan? Makanya tadi dijelaskan, terpaksa itu apa? Terpaksa itu bukan karena tidak enak atau karena mengharapkan sesuatu, tidak. Jadi ada orang, kamu harus berbuat begini, berdosa misalnya. Kalau enggak, kamu akan dipecat. Ini bukan terpaksa. Karena akibatnya hanya sekedar dipecat. Jadi terpaksa ini batasannya adalah terancamnya nyawa atau akan mengakibatkan cacat permanen. Lebih dari itu bukan masuk terpaksa. Tidak sampai segitunya. Kalau cuma dipecat oleh atasan atau tidak naik pangkat, itu bukan terpaksa. Disitulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterpaksaan itu ada batasannya dan ada kaedahnya, dikecualikan seperti zina tadi misalnya. Itu nggak ada ditolerir. Karena orang yang dipaksa untuk melakukan zina, ya bukan terpaksa itu. Apalagi orang laki-laki di sini. Begitu kira-kira. Silakan, barangkali ada lagi.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Terkait virus COVID-19 ini kan kita sedang nyari obatnya gitu ya, vaksinnya gitu. Cuman beberapa orang mencurigai lah gitu, walaupun itu juga belum terbukti. Misalnya itu ternyata terbuat dari hal-hal yang haram atau bahan-bahan yang haram gitu. Sedangkan kita diperbolehkan kalau terpaksa gitu kan. Tapi kalau untuk vaksin itu kan untuk yang sehat nanti kan juga diobatin gitu ya. Dikasih vaksin juga biar kebal. Harapannya kan begitu. Nah, apakah itu diperbolehkan? Artinya begini, kalau dalam kondisi sehat kan kita belum terpaksa gitu ya. Nah, apakah itu tetap diperbolehkan? Sedangkan sementara obatnya misalnya gitu ya, misalnya cuma itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua terkait amalan tadi ya, yang kita hidup di dunia ini hanyalah melewati jembatan gitu ya. Nah, terkait makanya kita harus banyak beramal. Nah, di dalam Islam dikatakan bahwa beramal itu dibatasin maksimal sepertiga harta kita. Nah, tapi kita juga ada kekhawatiran juga karena kan kalau nanti kita mikir anak istri kita nanti gimana, sekolah gimana. Jadi itu yang buat kita juga agak terasa berat gitu Pak Ustadz. Nah itu gimana supaya kita bisa belajar istiqomah untuk mencapai amalan-amalan itu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terkait vaksin. Vaksin ini kita pasrah terhadap orang ahlinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Nah, ahli di dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah ahli obat-obatan. Yang kedua adalah para ulama yang bisa menentukan obat itu najis, haram atau tidak. Nah, bila mana nanti ulama sudah memberi fatwa bahwa setelah mereka melakukan penelitian dan pengkajian secara seksama, ternyata ini halal. Mereka berfatwa halal. Maka itu berlaku dan boleh diikutin. Masalah nanti, apakah itu bohong, apakah itu benar, apakah itu salah, atau jujur, atau lain sebagainya, maka itu bukan urusan kita, tapi urusan mereka yang berfatwa. Nah, jadi gampangnya begitulah gitu. Kita tidak perlu risau, tinggal kita tanya ke Majelis Ulama Indonesia atau ke ulama yang kita yakinin dan dia paham tentang masalah itu, ya sudah kita pasrahkan kepada mereka. Silahkan. Ini terkait vaksin. Nah, dalam syariat diperbolehkan itu at-tadawi bin najasah. Berobat dengan perkara najis. Itu boleh. Nanti dalam kondisi-kondisi tertentu. Darurat, hajat. Disebut dengan hajat. Dalam kaidah fikih nanti ada istilah qad yanzilu al-hajatu manzilat darurah. Kadangkala hajat itu menduduki peringkat darurat. Jadi kadangkala boleh darurat karena ada hajat, boleh seperti itu. Tapi tuqaddiru biqadril mahdurat, tapi sebatas kebutuhan. Nah, itu ada nanti kaidah seperti itu. Tapi setelah ketat. Artinya kalau kita masih ada kesempatan dan ada pilihan untuk menggunakan vaksin yang halal, maka tidak boleh menggunakan vaksin yang haram. Makanya bersyukur kita masih ada keterbukaan dalam hal ini yang bisa diseleksi oleh para ulama. Kita percayakan kepada para ulama tentang hal ini. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, nah terus kita bagaimana ini? Apakah kita harus buang-buang harta kita untuk kita sedekahkan semuanya? Tidak.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mulia, tidak butuh kepada orang, tidak menjadi pengemis dan peminta-minta, itu lebih afdal dibandingkan engkau jadikan keluargamu hidup dalam penderitaan. Jadi ketika itu diperintah ada seseorang ingin mensedekahkan hartanya lebih dari separuh, maka Nabi tidak memperbolehkan, jangan. Ini adalah hak daripada keluargamu. Begitu. Yang jelas, kita mesti menjadi orang yang faham tentang hal ini. Ada harta yang kita sedekahkan untuk kebaikan. Ada harta yang kita gunakan untuk pribadi kita. Ada juga yang perlu kita tinggalkan untuk anak istri kita. Itu karena harus kita ketahui, bersedekah kepada istri, kepada anak, itu sedekah yang paling afdal. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus sedekah. Paling afdalnya sedekah. Paling afdalnya sedekah adalah luqmatun yad'uha ar-rajul fi fammi zawjati. Sebuah suapan yang diberikan kepada istrinya. Coba. Jadi kita membelanjain istri kita untuk memberi nafkah kepada istri kita. Itu pada dasarnya ibadah kepada Allah dan pada dasarnya itu adalah jihad fi sabilillah. Makanya ini penting saya tekankan lagi di sini. Kita ini penting untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Aktivitas kita yang tidak bernilai apa-apa menjadi ibadah. Kita nyanyi anak, kita mendidik anak dan lain sebagainya. Di mana hal itu merupakan kebutuhan manusia di dalam hidup ini. Siapa yang nggak butuh tidur? Siapa yang tidak butuh makan? Semuanya butuh hal itu. Tapi di saat dikaitkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bernilai menjadi sebuah ibadah dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dia akan mendapatkan mahabbah dari Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mengatur hartanya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sekitarnya, sehingga seluruh aktivitas kita menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ittiba'ur Rasul. Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Masya Allah. Silakan, barangkali masih. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di hadis ke-40 kan diceritakan sosok Rasul itu adalah sosok yang zuhud seperti itu ya Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau perbedaan zuhud dan qanaah itu apa satu? Kedua, dalam praktek sehari-hari itu, yang zuhud itu yang pas-pas saja seperti apa gitu Pak Ustadz. Soalnya kadang saya lihat itu kan kadang yang ada yang berlebihan banget sampai miskin banget gitu. Ada yang enggak banget sampai kedunian banget gitu, yang gila harta banget gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Perbedaan zuhud sama qanaah. Zuhud itu adalah tidak cinta kepada dunia. Itu zuhud. Sedangkan qanaah itu adalah puas dengan pemberian yang Allah berikan. Tentu ini beda. Bisa jadi orang qanaah tapi tidak zuhud, gitu. Dia puas tapi dia tidak zuhud, gitu. Atau sebaliknya. Nah, yang pas bagaimana? Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Kadangkala Rasulullah itu bergelimang harta. Tapi kadangkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan tidak ada yang mau dimakan di hari itu. Sehingga kadangkala beliau bertanya kepada istri beliau, "Ada makanan nih hari?" "Ya Rasulullah, enggak ada, kita cuma ada kurma sama air."
Kata beliau, oh ya udah kalau begitu saya puasa. Tanpa mengeluh, tanpa marah, tanpa santai aja begitu. Tapi kadangkala Nabi itu bergelimang harta, banyak hartanya. Sampai-sampai seluruh kota Madinah itu dibagi-bagi oleh Nabi. Sampai kadangkala ngasih seseorang itu dengan pemberian yang banyak. Bayangin coba, ngasih kambing satu lembah. Jadi ada dua gunung. Nah, ini lembah, ini isinya kambing semuanya. Di antara dua gunung. Dikasih pada seseorang. Sampai orang itu berkata, "Atahzi'u bi ya Rasulullah, engkau ini mau menghina saya ya Rasulullah, bercanda?" Enggak, saya serius. Kasih. Nah, itu di saat Rasulullah banyak hartanya. Nah, terus bagaimana? Apakah kita harus miskin juga nantinya? Harus ngerasain memiskinkan diri? Ya tentu tidak. Ini sebagai perumpamaan. Bahwa dalam hidup ini, umat Nabi Muhammad ada kalanya yang kaya, ada kalanya yang miskin, ada kalanya yang sedang-sedang saja. Dan ini semua dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita memposisikan kita sebagai bentuk ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun. Di saat kita kaya, kebetulan kita kaya seumur hidup, ya udah ikut Nabi Muhammad. Artinya kita kaya, tapi harta itu tidak kita taruh dalam hati, tapi ada di tangan kita. Artinya tidak peduli. Mau hilang, mau bertambah, mau berkurang, santai aja. Tidak panik, ya Allah, ini gimana ini? Pandemi kayak gini. Enggak, santai aja. Santai aja. Karena ini bukan tempat kita selama-lamanya. Dan kita ada Allah yang menanggung kita. Allah yang menjamin. Nah, itulah zuhud. Orang zuhud itu ada kalanya kaya. Abdullah bin Mubarak itu dikatakan paling zuhudnya orang di zamannya. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak juga paling kayanya orang di zamannya. Dari kayanya beliau bagi waktunya. Tahun ini untuk haji, tahun ini untuk ikut perang, tahun ini untuk bersedekah, terus begitu. Kaya raya Abdullah bin Mubarak. Tapi disebut orang yang zuhud. Orang yang tidak cinta terhadap dunia. Banyak orang yang seperti itu. Dia tidak cinta dunia. Kalau ada ya disyukurin, alhamdulillah. Nggak ada, juga tidak bersedih. Nah, itu pengertian kita zuhud. Intinya, ikuti Nabi Muhammad, pelajari kehidupan Nabi Muhammad, kita tahu. Oh, Nabi Muhammad kayak saya saat-saat seperti ini misalnya. Saat lagi dikasih oleh Allah harta yang begitu banyak, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau membagi dengan sebaik mungkin. Petunjuk Nabi di dalam mengelola harta bagaimana? Baik beliau dengan sahabatnya, ajaran beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Sampai ada sahabat mengatakan, apakah engkau tidak tinggalkan hartamu untuk keluargamu? Jadi waktu perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang punya harta, maka sumbangkan untuk perang ini. Niscaya saya jamin masuk surga. Wah. Datang itu Sayyidina Utsman bin Affan. Datang. Kaya Sayyidina Utsman. Bawa sekian ratus ekor unta, sekian kambing, sekian emas. Kata beliau, berapa banyak engkau bawa ini hartamu, wahai Utsman? Ini sekian ya Rasulullah. Berapa? Katanya. Berapa persen begitu? Ini saya bawa kira-kira 30% dari harta saya. Masya Allah, diberkahi. Paling banyak itu Sayyidina Utsman. Datang Sayyidina Umar. Lebih sedikit dari apa yang dibawa oleh Sayyidina Utsman. Karena memang tidak kaya. Lebih kaya Sayyidina Utsman. Ditanya, Umar, banyak banget nih kau bawa. Kamu tinggalkan untuk keluargamu berapa persen? 50% ya Rasulullah. Masya Allah, diberkahin oleh Nabi. Datang Sayyidina Abu Bakar. Lebih sedikit lagi. Tanya Rasulullah, Abu Bakar, berapa banyak yang kau bawa hartamu ini? Semua ya Rasulullah. Untuk anak istrimu, saya tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, semuanya digunakan oleh Nabi. Tergantung kondisi kita. Jangan mentang-mentang kita, udah deh, biarin anak istri, biar miskin aja. Ya, nggak benar itu. Nah, jadi, balil insan ala nafsihi basirah. Jadi, tergantung keadaan kita, tergantung keadaan dan kondisi kita, dan tergantung keimanan seseorang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu kira-kira. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Kita kembalikan ke Pak Rahmat Jatmiko. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Sepertinya waktunya sudah jam 5 ya Ustadz ya. Mungkin kita cukupkan aja Ustadz. Mohon ditutup saja. Terima kasih. Mohon maaf bagi teman-teman yang mau bertanya tapi belum sempat. Dan kita kemarin tadi ada gangguan teknis sebentar. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam majelis ini. Yang mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan semakin bersemangat di dalam mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, bisa ngikut dalam segala hal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada akhirnya kita nanti dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, berada di dalam agama dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di alam barzakh bersama kelompok Nabi Muhammad, di mahsyar bersama dengan kelompok Nabi Muhammad, dan di surga pun mudah-mudahan bersama dengan golongan dan kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khair.